Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalisasi MySQL. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka browser terlebih dahulu, yaitu Google Chrome. Setelah itu, kita masuk ke website resmi MySQL untuk mendownload aplikasinya. Di halaman download ini, cari MySQL Community atau GPL yang ada di bawah. Kita klik. Setelah itu, pilih MySQL Installer for Windows. Karena installer ini memang dibuat khusus untuk sistem operasi Windows. Di sini muncul dua pilihan file installer, tapi di sini saya memilih file installer yang ada di bawah sendiri, yaitu 556. Kita download. Setelah itu tidak usah tombol login atau sign up, tombol no text saja. Di sini akan muncul proses download. Berhubung saya sudah mendownload, jadi kita batalkan saja. Setelah kita selesai mendownload, langkah selanjutnya buka file Explorer. Lalu buka folder download. Cari file yang bernama MySQL Installer Community. Setelah itu akan muncul tampilan MySQL Installer yang digunakan untuk mengatur proses instalisasi MySQL di laptop. Di tampilan saya muncul seperti ini, karena saya sudah berhasil terinstall di laptop saya. Jadi alurnya tidak lagi masuk ke menu instalisasi dari awal, tetapi ke menu pengelolaan. Pada tahap ini, MySQL akan menampilkan beberapa pilihan tipe instalisasi, seperti yang pertama yaitu server only, yang kedua client only, yang ketiga full, yang keempat custom. Pada praktikum ini, saya memilih opsi server only, karena pilihan ini hanya akan menginstal MySQL Server saja tanpa menginstal aplikasi tambahan lainnya. MySQL Server ini adalah komponen utama yang berfungsi sebagai mesin database yang bertugas menyimpan, mengelola, dan memproses data yang ada di dalam database. Setelah menekan tombol Next, installer akan menampilkan daftar komponen yang akan diinstal, seperti MySQL Server, MySQL Workbench, MySQL Shell, MySQL Documentation. Pada tahap ini, kita cukup menekan tombol Execute untuk memulai proses instalisasi. Kemudian tunggu beberapa saat sampai semua komponen selesai diinstal. Jika semua komponen sudah muncul tanda centang hijau, berarti instalisasi sudah berhasil dilakukan. Setelah itu, klik Next untuk melanjutkan ke tahap konfigurasi. Setelah proses instalisasi selesai, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi MySQL Server. Pada tahap ini, biasanya kita memilih standalone MySQL Server. Pilihan ini artinya MySQL akan dijalankan sebagai server database di komputer kita sendiri atau laptop. Kemudian klik Next untuk melanjutkan pengaturan berikutnya. Pada tahap ini, MySQL akan meminta pengaturan port yang digunakan oleh server. Biasanya port yang digunakan adalah 3306 port. Ini adalah port default MySQL. Jadi kita tidak perlu mengubahnya. Kita cukup klik next untuk melanjutkan. Pada tahap ini kita diminta membuat password untuk user root. User root adalah user utama yang memiliki hak akses penuh ke database MySQL. Password ini harus diingat karena nanti akan digunakan saat login ke MySQL. Setelah itu, klik Next sampai proses konfigurasi selesai.
Jika semua konfigurasi sudah selesai dilakukan, kita tinggal menekan tombol finish. Ini berarti proses instalisasi MySQL di Windows 11 sudah selesai dan MySQL sudah siap digunakan. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke MySQL-nya ya. Nah, di sini sudah terlihat ada beberapa tabel. Nah, tabel tersebut adalah entity dari flowchart yang dijelaskan oleh Hela tadi. Di sini saya akan menjelaskan ya tabel-tabel ini. Yang pertama itu ada tabel barang. Di sini seluruh data barang akan masuk ke dalam tabel ini. Yang kedua ada detail transaksi, yaitu detail-detail transaksi akan masuk ke dalam tabel ini. Yang ketiga ada tabel pembeli. Ini data pembeli ya, contohnya nomor HP, mail, nama, gitu itu. Yang keempat ada tabel penjual. Nah, di sini data-data penjual akan disimpan di tabel penjual ini. Yang terakhir ada tabel transaksi. Nah, transaksi akan masuk ke dalam tabel ini. Nah, sekarang kita coba buka ya. Kita coba buka atau isi yang pertama tabel pembeli dulu. Kita coba dengan kita lihat dulu ya. Dash pembeli 2. Nah, di sini terlihat ada ID pembeli, nama, alamat, dan nomor telepon. Tipenya ID pembeli itu integer ya. Nah, sekarang kita coba maaf. Nah, kita coba isikan ya. Kita coba isikan tabel pembeli ini dengan menginsertnya. Insert into. Kalau kita mau memasukkan ke pembeli, berarti ini insert ke pembeli dalam kurung. Nah, kita akan memasukkan di sini ID pembeli. Nah, kalau kita ingin memasukkan ID pembeli ini secara manual, kita juga bisa. Kalau kita tidak isi secara manual juga bisa. Kita langsung ke nama aja ya. Nama, alamat, terus nomor telepon. Nah, seperti ini. No telp ya, no telp karena disingkat. Kita enter, lalu kita ketik values, kita kasih ini petik, lalu masukkan namanya. Semua nama saya Rijal. Terus kita kasih petik, lalu koma, terus spasi, lalu koma lagi, petik itu. Terus kita masukkan alamat dulu ya. Alamat contohnya Jalan Jambesari nomor 3 lah. Terus kita masukkan nomor telepon, salah 085. Kita asal aja ya. Nah, lalu kita kasih, ininya kurang, petiknya. Kasih petik, bisa kita kasih petik juga. Yang ini juga bisa kita kasih. Lalu kita kurung tutup, bisa kita kasih titik 2.
Oke, nah sudah. Oke, kita coba lihat ya apakah sudah terbuat apa belum. Kita select bintang from pembeli karena kita tadi mengisi pembeli. Nah, sudah muncul kan? Sudah muncul tuh ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Oke, sekarang kita akan mengisi tabel penjual ya. Sebenarnya dari penjual dulu sih, terus ke barang, terus ke pembeli gitu. Karena ini cuma penjelasan aja, nggak apalah. Kita coba isikan ke tabel penjual. Kita tes dulu ya. Kita lihat ada apa aja. Tes penjual. Nah, di sini ada ID penjual, nama toko, dan alamat, lalu email. Sekarang kita insert. Kita insert data dari penjualnya ya. Seperti tadi, insert. Sekarang penjual. Lalu nama toko. Lalu alamat toko, lalu email. Nah, lalu kita value. Kita masukkan nama tokonya ya, nama toko sama Rizal Store. Seperti ini. Lalu alamat Jalan Ayam, nomor 10. Lalu kita isi emailnya. Ini semua aja ya. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita kurung tutup. Nah, udah masuk ke data penjual. Kita coba lihat apakah sudah terbuat atau belum. Penjual. Nah, udah kan, udah masuk. Oke, selanjutnya kita akan coba menginsertkan data dari barang yang kita jual. Kita tes dulu barang. Nah, di sini ada ID barang, nama barang, harga, stok, dan ID penjual. Nah, ID penjual ini yang ada di tabel penjual tadi. Di sini ID penjualnya ada 1 ya. 1. Jadi kita coba insert dulu. Coba kita insert apa ya? Insert ke barang. Lupa ya. Insert barang, lalu nama ID ini nggak usah ya aslinya, biar urut. Yang pertama kita masukkan itu yang pertama, jadi nomor 1. Nama barang, lalu harga, stok, ID penjual.
Nah, seperti ini. Kok salah ini? Kok salah? Oh, kurang itu. Nah, kok salah ya? Oh, ini ada titik duanya. Nah, kita coba value dalam kurung. Mama kita jualan laptop Asus gitu, Asus. Terus harganya berapa ya? Harganya sama 5 juta gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 juta. Lalu kita masukkan stok. Selama stoknya ada 3 dan ID penjualnya, karena ID retail store tadi 1, jadi kita isi 1. Kita kurung tutup. Nah, kita coba select from barang. Nah, sudah muncul kan nama barang, ID barangnya 1, nama barangnya laptop Asus, harganya 5 juta gitu. Stoknya ada 3, ID penjualnya 1. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi ya, ke tabel transaksi. Kita coba lihat dulu di transaksi itu ada apa aja. Transaksi. Nah, di sini di transaksi itu ada ID transaksi, tanggal, total harga, dan ID pembeli. Nah, kita coba insert dulu ya. Transaksi. Lalu kita isikan apa aja. Sebenarnya ID ini bebas ya diisi apa enggak. Di sini saya tidak isi biar otomatis urut sesuai transaksinya ya. Kita masukkan ke tanggal. Lalu total harga, ID pembeli. Nah, seperti ini. Kita masukkan tanggalnya ini sekarang gitu ya. No. Lalu kita masukkan total harga. Karena tadi barangnya itu cuma ada 1, masih yang Asus, laptop Asus tadi yang harganya 5 juta. Jadi kita isikan di sini 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ID pembelinya yang tadi itu, karena tadi retail ID pembelinya itu 1, jadi kita isikan 1. Oh iya, kurang giniannya, tanda kurungnya. Nah, udah oke. Kita coba lihat ya. Select from transaksi. Nah, sudah muncul ya. Di sini ID transaksinya itu 1, tanggalnya itu tanggal sekarang, tanggal 1, total harganya itu 5 juta. ID pembelinya 1. Kenapa 1? Karena yang Rizal tadi
ID-nya itu 1. Kita show. Kita select from pembeli. Nah, di sini result to ID-nya 1, jadi kita masukkan 1 itu ya. Nah, di sini udah ada transaksinya. Sekarang kita coba masuk ke detail transaksi ya. Kita dash, salah. Kita dash dulu. Ada apa aja di detail transaksi? Oke. Nah, di detail transaksi ini ada ID detail, ID transaksi, ID barang ya. Terus ada subtotal. Nah, sekarang kita coba insertkan ya. Insert untuk detail transaksi. Kenapa nih? Bener kan? Oh iya, kurang salah ya. Maaf. Kita langsung gini. Kita masukkan ID detail ini nggak usah kita masukin ya, karena di sini tidak harus kita isi. Kita langsung ke ID transaksi aja. Lalu ID barang. Terus jumlah, lalu subtotal. Nah, seperti ini. Kita coba masukkan detail transaksinya, ID transaksinya itu kita coba isi 1. Lalu ID barangnya itu, karena tadi cuma ada laptop dan ada 1, jadi ID barangnya itu 1. Lalu jumlahnya itu 1, subtotalnya jadi 5 juta, kan cuma beli 1 hanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kita kurung tutup. Kita coba. Nah, udah ya. Udah bisa. Kita coba lihat. Oh, kurang. Salah. Kurang. Nah, sudah. ID detailnya itu nomor 1, terus ID transaksinya itu 1, ID barangnya itu 1, jumlahnya 1. ID transaksi ini ID pembelinya ya, gitu. Yang ini tadi, yang ini. Nah, yang ini kurang. Nah, yang ini, yang Rizal ya. Nah, gitu. Nah, di sini hasil akhirnya ya, kita sudah menginputkan data-datanya. Di sini ada data dari barang ya, barang yang dijual. Ada laptop Asus dan Lenovo dengan harga 6 juta, dan Lenovonya 6 juta dan harga Asusnya 5 juta. Stoknya itu ada 3, dan laptop Lenovonya itu stoknya ada 4.
Nah, ID penjual ini ID yang menjual ya, yang ini. ID penjual 1, nama Rizal Store, alamat toko Jalan Ayam nomor 19, dan ini emailnya. Terus kita ke tabel pembeli ya. Pembeli ini ada ID pembeli, ada 1, 2, 3, dan namanya ada Rizal, Fahrul. Fahrulnya ada 2 ya, ini mungkin kembar yang beli. Sini alamatnya berbeda-beda dan ada juga nomor teleponnya. Lalu kita masuk ke tabel transaksi. Ada transaksi, ID transaksi nomor 1, tanggalnya sekian, harganya itu 5 juta. ID pembeli ini 1, yang ini ya. Berarti Rizal membeli laptop Asus seharga 5 juta, membeli 1 barang gitu. Terus yang 2 ini ID transaksinya, nah ini yang tanggalnya, yang ini harganya. Berarti pembeli nomor 2 ini yaitu Fahrul ini membeli laptop Lenovo dengan harga 6 juta ya. Gitu. Masuk ke detail transaksi. Sini ada ID detail, terus ID transaksi, terus ID barang. ID barang itu ini ya. Nih, 1, 2. Jumlahnya itu 1. Jadi si Rizal tadi membeli laptop Asus, jumlahnya 1, jadi harganya 5 juta. Gitu. Terus yang kedua ada Fahrul ini membeli barang, ID barangnya itu 2, laptop Lenovo harga 6 juta ya satunya. Dia beli 2, jadi harganya 12 juta gitu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.